Tidak ada kerohanian yang terbaik di mata Tuhan selain mengasihi Dia. Nggak ada. Anda bisa khotbah, nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Catat. Anda bisa bernubuat, nggak bisa bernubuat, nggak ada masalah. Karena itu sama sekali tidak menentukan. Anda bisa bahasa roh, nggak bisa bahasa roh, nggak ada masalah. Pertama, Allah adalah kasih. Katakan amin. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Maka manusia sesungguhnya makhluk kasih. Tapi dosa, yaitu ketidaktaatan, merusak gambar Allah ini. Akhirnya tidak makhluk kasih. Maka kalimat ini, tampilkan ayatnya operator. Kalimat ini adalah sesuatu yang sangat mulia Tuhan tujukan kepada kita. Jikalau kamu mengasihi aku. Kembali kepada kehendaknya yang semula, mengapa Dia ciptakan kita. Catat baik-baik jemaat sekalian. Tidak ada kerohanian yang terbaik di mata Tuhan selain mengasihi Dia. Nggak ada. Anda bisa khotbah, nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Catat. Anda bisa bernubuat, nggak bisa bernubuat, nggak ada masalah. Karena itu sama sekali tidak menentukan. Anda bisa bahasa roh, nggak bisa bahasa roh, nggak ada masalah. Fokuslah dalam kebenaran. Sakit Anda sembuh, nggak ada masalah. Anda mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, itu penentu. Ini masalah. Jikalau kamu mengasihi aku, itu nilai. Menjadi pendeta tidak representatif rohani. Bisa khotbah bagus, tidak representatif rohani. Banyak mujizat-mujizat tidak representatif rohani. Mengasihi Tuhan itu gambaran rohani. Caranya cuma satu Bapak Ibu, nggak ada dua. Jangan persulit hidupmu, cuma satu. Apa itu? Jikalau kamu mengasihi aku, lanjut. Taat, udah selesai. Saya berani katakan, malanglah kau pendeta, ketua sinode, pengkhotbah terkenal, doktor teologi, jemaat aktif di gereja, suka menyumbang gereja. Malanglah nasibmu kalau kau tidak pelaku firman. Catat. Ini masalah. Apa enggak cukup keras? Beberapa minggu yang lalu, pendeta muda, biasa khotbah, memutilasi teman wanitanya. Membawa mayat itu dengan troli, masuk lift, ketemu orang dia senyum. Kemana hati nuraninya? Apa konsep dia tentang Natal? Apa konsep dia tentang Kristus? Sedih rasanya. Sedih sekali. Seorang pendeta terkenal di Indonesia. Banyak jemaatnya, banyak dibimbing orang. Sampai mati tetap bertahan dengan istri simpanannya. Kemana konsep dia tentang rohani? Apa enggak keras ini teguran? Halo? Khotbah tanpa pelaku firman Tuhan itu hanya ritual tanpa spiritual. Bahasa roh, penyembahan, nubuatan, singers, pemain musik. Kalau enggak pelaku firman, itu hanya ritual tanpa spiritual. Hanya keterampilan tanpa rohani. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Saya ngobrol sama seorang pendeta. Udahlah, bertobatlah, tinggalkan. Tetap bertahan. Pak Ridwan, Allah itu penuh kasih karunia. Biarpun saya homoseks, tetap Tuhan bisa mengampuni. Kalimat apa ini?
Kalimat apa ini? Halo Bapak Ibu, kalau Anda tidak taat, Anda sama sekali bukan Kristen, walaupun Anda bagus dalam konsep manusia, Anda kelihatan tanda kutip rohani. Kita buka Matius 7, ayat 21 sampai 23. Matius 7, ayat 21, kita sama-sama baca Bapak Ibu. Ayat 22 saya bacakan buat Anda, ayat 23 Anda bacakan sama-sama. 1, 2, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan pelaku, taat. Karena apa? Ayat 22, perhatikan. Pada hari terakhir, berapa orang? Kalau Alkitab nyatakan banyak orang, itu tidak relatif. Benar-benar banyak Bapak Ibu, sedihlah baca ini. Karena ini pasti digenapi. Bobotnya banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mayoritas orang Kristen dan pendeta bisa nubuatnya terjadi, menganggap itu hamba Tuhan Yurapi? Tidak, dan tidak sama sekali. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bapak Ibu, gereja memerlukan nubuat. Gereja memerlukan ngusir setan. Gereja memerlukan banyak mujizat. Gereja memerlukan khotbah yang bagus. Gereja memerlukan bahasa roh. Gereja memerlukan membedakan roh. Tetapi itu bukan representatif rohani. Karena berikutnya ayat 23, sama-sama baca Bapak Ibu. Ayat 23, 1, 2, ya. Ini bukan gertakan, ini pasti digenapi. Gemet baca ayat ini. Sedih rasanya kalau ada yang kita kenal akan ditolak Yesus. Karena fokusnya tidak melakukan firman Tuhan. Sampai mati pun saya nggak bisa khotbah lagi, nggak ada masalah. Tapi sampai mati saya tidak mengasihi istri saya, masalah. Karena itu berkenaan dengan melakukan firman. Lebih suka saya dibilang Bapak Riton itu suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Ini penting Bapak Ibu. Janganlah gagal fokus. Orang Majus dari pertama sudah bicara ketaatan. Mereka dapat pelajaran, ada bintang nanti, itu menunjukkan raja lahir. Begitu bintang itu ada, mereka ke sana enggak? Ke sana. Itu mereka tahu perjalanan itu perlu biaya tinggi, capek, melelahkan. Jujur, kalau raja lahir, wajarnya di istana atau di kandang domba? Di istana. Nggak heran mereka nyampe nggak ke istana Herodes? Nyampe, karena ekspektasi mereka raja ya lahir di gedung yang mewah ini dong. Gedung Sampurna. Enggak. Dari mana? Mereka ikuti bintang itu. Terus tiba di mana? Jawab Bapak Ibu. Kalau begitu sesuai dengan ekspektasi mereka enggak? Enggak. Makanya mereka ke Herodes dulu. Ke istana dulu. Enggak. Begitu enggak. Mereka urungkan enggak untuk memberikan persembahan? Mereka urungkan enggak untuk menyembah? Taat. Kalau baca itu teliti, itu satu yang dahsyat. Udah enggak mencapai ekspektasi. Semuanya bangkit berdiri. Tapi mereka lakukan. Perhatikan Bapak Ibu, sama-sama kita baca ayat 11. 1, 2, ya.
Saya kalau lihat konteks mereka itu sangat tidak mudah. Kalau mereka lakukan itu, pasti orang daerah kalau tahu daerah negara dia, lu sinting ya. Raja lahir kandang domba. Lu punya pikiran gak sih? Lu bawa emas ke Manyamarku, mereka bahkan menyembah dia. Wow. Itulah Natal. Udah selesai, belum selesai. Pulang, nggak boleh lewat tadi. Lewat lain. Berat, lebih jauh, bayar harga. Taat mereka. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Buka Lukas 1 ayat 38 operator. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 38. 1, 2, ya. Bapak Ibu, seharusnya kalimat ini kita ucapkan dari hati kita yang paling dalam. Maria itu Bunda Yesus dalam kemanusiaannya. Dalam ketuhanan, Maria itu bukan Bunda Yesus. Makanya dimulai dengan kata sesungguhnya. Apa arti sesungguhnya? Yang sebenarnya. Apa arti sesungguhnya? Yang sejatinya. Aku ini hamba Tuhan. Ubah stigma Anda hanya pendeta hamba Tuhan. Ubah itu. Ubah paradigma Anda yang khotbah itu hamba Tuhan. Catat baik-baik. Setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Ulangi Bapak Ibu. 1, 2, ya. Setiap orang percaya adalah ya. Karena bukan hanya pendeta ditebus. Setiap orang percaya ditebus. Dibayar lunas, dibeli Yesus. Anda saya dulos. Dia kurios. Kita budak. Dia Tuhan. Salah satu mujizat yang indah, milikilah tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita adalah hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Konsekuensi hamba, taati apa kata Tuanmu. Hai Rituan Huta Barat, kasih istrimu, taati. Itu berarti kau hamba Tuhan. Hai istri, tunduk pada suamimu, taati. Itu kau hamba Tuhan. Kalau kau nggak taati, kau menolak kau ditebus Tuhan. Maka yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Yang paling bernilai dalam hidup ini taat. Selesai. Catat baik-baik. Tidak ada statement hidup yang berbobot menyatakan Yesus Tuhan selain ketaatan. Nggak ada. Khotbah bagus tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Penyembahan-penyembahan sama sekali gak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Kalau gak didasari ketaatan. Ini penting supaya Anda jangan kecewa kalau Tuhan bilang aku tidak kenal engkau, nyah kamu pembuat kejahatan. Dan itu statusnya banyak orang. Hormati orang tuamu. Bapak, ibu, kalau kau masih punya orang tua. Dan mertuamu pun orang tuamu. Karena dalam kekristenan suami istri bukan lagi 2 tapi 1. Kalau kau punya orang tua dan mertua, hormati. Jangan pernah jelek-jelekkan orang tuamu, mertuamu, jangan. Itu mengerikan daripada kau sakit kanker gak sembuh. Karena gak ada upah kanker maut. Upah dosa itu tidak taat. Maut. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot menyatakan, kaulah segalanya Tuhan. Kau yang terutama. Aku beribadah kepada engkau. Aku menyembah engkau. Aku mengasihi engkau. Hanya ketaatan. Hanya ketaatan. Gak ada lain. Sebaliknya, ketidaktaatan itu sangat serius. Karena ketidaktaatan menolak kita ditebus Tuhan. Catat baik-baik. Ketidaktaatan menolak kita kepunyaan Tuhan. Binasalah kita kalau nggak punya dimiliki Tuhan. Ketidaktaatan melawan Tuhan. Saya sedih orang Kristen suka doa puasa kankernya sembuh.
tapi nggak suka doa puasa menjadi pelaku firman. Mengerikan. Nggak heran Tuhan katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini masalah nggak memaknai Natal. Apa itu? Lihat Matius 2. Kembali Matius 2. Ayat 4 dan ayat 5. Yuk Matius 2. Saya baca ayat 4. Anda baca ayat 5. Maka dikumpulkanlahnya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta Herodes keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Lanjut. Perhatikan baik-baik. Yang dikumpulkan Herodes penjahat-penjahat, maling-maling atau rohaniwan? Rohaniwan Bapak Ibu. Imam-imam kepala seluruh, artinya apa? Ketua sinode, ketua majelis daerah, gembala-gembala dan para pendeta dipanggil semua. Ahli Taurat, dosen-dosen teologi, doktor-doktor teologi, master teologi, dipanggil semua. Ditanya mereka, jawab Bapak Ibu, ayat 5. Mereka jawab benar atau salah? Yang keras dong, benar. Lanjut. Setelah mereka jawab dengan benar, mereka pergi nggak menyembah Yesus? Banyak sekarang orang khotbahnya benar, penyembahannya benar, ibadahnya benar, tapi tidak datang menjadi pelaku firman yang benar. Ini serius. Bukan kebetulan bicara Natal tentang ayat ini. Rohaniawan juga tidak rohani. Ini masalahnya. Lihat ayat 8. Ayat 8. Matius 2 ayat 8. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Yang ngomong ini siapa? Herodes. Lihat kalimat terakhir. Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Sebenarnya dia datang mau ngapain? Beda kan? Ngerti gak maksud saya? Satu kali ada pengusaha ngobrol sama saya. Pak Ridwan, saya punya 8 ruko. Oh ya kenapa? Pakai untuk ibadah Pak. Nanti kita bagi hasil. Maksudnya bingung saya deh. Dan saya bisa mengerti kenapa ucapannya begini. Karena banyak pendeta kasih berita dari sikap dan tindak tanduknya. Jadi hamba Tuhan itu bisa kaya. Sehingga banyak pendeta berani-beranian berkat Tuhan diberikan ke dia. Bukan untuk penginjilan dan pemuritan. Bisa beli jam harganya 1 miliar lebih. Ada Pak Kristen. Saya kunjungan ke rumah orang kelas menengah ke atas. Anak mereka 3 laki-laki. Saya bilang, wow jagoan semua ganteng-ganteng nih. Cita-cita jadi apa? Spontan bapak ibunya ngomong. Oh 3-3-nya jadi pendeta. Oh ya luar biasa, kenapa? Bisa kaya Pak Pendeta. Dia ngomong gitu bukan main-main. Karena udah salah kaprah tentang kekristenan. Maafkan saya Bapak Ibu. Kekristenan tidak anti kaya. Ulangi, kekristenan tidak anti kaya. Kekristenan tidak anti kesembuhan. Ulangi Bapak Ibu. Tapi kekristenan tujuannya bukan kaya. Tujuannya bukan sembuh. Tujuannya hidupnya benar. Itu masalah. Ayub kaya, Abraham kaya, Daud kaya. Alkitab tidak anti kaya. Tapi Alkitab juga mengingatkan. Orang kaya sulit masuk surga. Karena banyak orang begitu kaya gagal fokus. Dianggap banyak duit. Itu keberhasilan. Itu tujuan hidup. Kacau. Kacau. Hidup benar itu tujuan hidup. Ulangi Bapak Ibu. Hidup benar. Sehingga Tuhan berkata yang menciptakan Anda dan saya. Tuhan berkata yang menebus Anda dan saya. Cari dahulu kerajaan Allah dan tujuannya hidup benar. Jangan main-mainlah kita. Di akhir zaman ini jarang khotbah lagi bicara-bicara kebenaran. Ada pengusaha telepon saya, Pak,
ini ulang tahun saya, pernikahan saya. Bisa khotbah enggak? Kapan? Cocok tanggalnya. Tapi Pak, tolong ya jangan tegur dosa, cari pendeta lain. Saya enggak bisa. Saya bukan hambamu, saya hamba Tuhan. Ada apa Kristen ini? Bukankah banyak orang gereja juga nggak suka kalau dosanya ditegur, kalau perzinahannya nggak ditegur, kalau korupsinya nggak ditegur, kalau kelakuan yang buruk nggak ditegur, dia nggak suka kalau ditegur. Halo, saya peringatkan Anda kalau ada orang kaya di sini, saya peringatkan Anda, kalau Anda berzina, Anda melakukan dosa, pendeta nggak berani negur Anda, itu penjahat. Karena apa? Dia suka Anda tetap melihat Anda dengan dia suka dan dia kasih duit Anda, tapi jiwanya Anda dorong ke neraka, itu penjahat sekali itu. Siapapun saya, pengusaha siapapun, kalau saya tahu dosa saya tegur. Jangan main-main. Nanti kau binasa. Anda benci sama saya nggak ada masalah. Tapi ketika kau mati, pasti kau bilang, benar ya pendeta Ridwan itu ya. Sayang sama saya makanya tegur dosa saya. Karena semuanya nanti dihakimi Tuhan Bapak Ibu. Anda tidak bisa menghakimi saya. Tuhan bisa menghakimi saya. Itu masalahnya. Makanya pekerjaan Roh Kudus bukan kesembuhan. 3 pekerjaan Roh Kudus. Pertama, menginsafkan kita akan dosa karena dosa paling serius. Yang kedua, menginsafkan kita akan kebenaran karena kebenaran paling bernilai. Ketiga, menginsafkan kita akan penghakiman karena semua ini kita akan dihakimi. Ini 3. Kalau kau nggak takut penghakiman, kau nggak mengerti pekerjaan Roh Kudus. Catat dong baik-baik. Ini masalah. Ini penting diberitakan. Dan memang pada akhir zaman makin nggak suka orang mengundang pengkhotbah yang benar. Ini Alkitab dan pasti digenapi. Banyak orang buka gereja supaya dapat cuan. Begitu pandemi menjerit. Dan ada pendeta-pendeta telepon jemaatnya tidak tanya kondisi kesehatannya. Tidak tanya bagaimana situasi ekonomi yang bisa saya bantu atau enggak. Tapi tanya, kok belum kirim perpuluhan? Ada apa? Halo, bukankah ini cerminan kita bukan hamba Tuhan? Bersama saya bersyukur ada pandemi. Supaya jelas mana yang berakar, mana yang gak berakar. Akhirnya beberapa pendeta menutup gerejanya dan dia kembali kepada usahanya. Karena lu memang gak dipanggil jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Dan bersyukurlah dalam pandemi dia gak meninggal. Ada kesempatan memperbarui hidup. Termasuk yang sedang melihat saya sekarang ini. Iyalah. Ini masalah Bapak Ibu. Maka catat. Natal bicara joy. Ulangi. Natal bicara apa? Joy itu di hadapan Tuhan hanya 2. Hanya berapa? Pertama, bertobat. Bapak Ibu siapapun ruangan ini bertobat. Alkitab berkata, jika 1 orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Lumpuh berjalan mayat bangkit, gak pernah membuat surga bersorak-sorai. Yang kedua, pakar bahagia namanya Yesus berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta mentaatinya. Hanya 2 ini joy Bapak Ibu. Itu mungkin saya pernah dulu khotbah di sini. Saya dulu sebelum pendeta, saya belajar teater dan belajar musik. Saya sempat dosen drama musikal. Salah satu lagu terbaik di dunia saya lihat, itu lagu gereja. Saya ngomong bukan karena saya pendeta, saya ngomong karena saya dosen musik. Dan saya amat-amati lagu terbaik di dunia itu lagu Joy to the World. Kesukaan bagi? Jawab Bapak Ibu, kesukaannya dari atas tidak? Ya, ke dunia. Makanya syairnya dengan notasinya harmonis sekali. Karena dari atas lagunya dimulai dengan do tinggi. Karena ke dunia, ke do rendah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, turun dia. Ketika dunia mengalami joy untuk bertobat dan pelaku firman, maka terjadilah doa Bapa kami, diangkat ke do tinggi. Jadilah kepada kami di bumi seperti sol, la, si, do lagi. Baik berikutnya lincah, temtar, bagus sekali gitu.
Tapi karena lagu itu dikaitkan tidak dengan pertobatan dan pelaku firman, lagu itu hanya sampai bulan Desember. Mulai bulan Januari lagunya ganti. Apa lagunya? Aku masih. Ya lanjutinlah. Orang Anda yang saya maksud. Bapak-bapak, kalau tahun lalu kau masih kasar sama istrimu, kok nekat-nekatan kau tahun ini masih kasar? Anda melawan Tuhan. Bapak-bapak, kalau tahun lalu kau bohongi keuangan terhadap istrimu, kok tahun ini masih kau nekat melakukan itu? Bapak-bapak, kalau tahun-tahun sebelumnya kau hianati perkawinanmu, kenapa tahun ini masih kau hianati? Enggak takut sama Tuhan Anda? Ibu-ibu, tahun lalu kau lawan suamimu. Kok nekat sekali tahun ini masih kau lawan? Ibu-ibu, kok tahun lalu kau kecewa dengan perkawinanmu? Kok tahun ini masih kecewa? Siapa Tuhanmu? Malah ada orang menikah dibandingkan istrinya, suaminya dengan pacar sebelumnya. Ini kan kesurupan. Kalau Anda masih ingat-ingat pacarmu sebelum kau bandingkan dengan pasanganmu sekarang, itu kekanak-kanakan sekaligus kebodohan. Bersyukurlah Anda masih Tuhan sampaikan firman Tuhan seperti ini, karena Tuhan sayang sama kita, Bapak Ibu. Supaya jangan kita anggap kaya, pintar, makin berkembang usaha, itu keberhasilan. Tetapi akhirnya Tuhan bilang apa? Aku gak kenal engkau. Ini kau. Mengerikan karena apa? Penyesalan yang tidak selesai di neraka. Mengerikan sekali. Dan rata-rata orang mati dulu baru insaf. Expire. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu sebelum Anda meninggal dengar firman seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ayolah. Maka Bapak Ibu, pulanglah dari tempat ini. Rayakanlah Natal pertama. Jika ada dosa dan kejahatanmu ditegur secara langsung atau tidak langsung pada siang hari ini, jangan tunda-tunda pertobatan. Kalau hari ini kau dengar firman Tuhan, hari ini kau bertobat. Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Setiap kali baca Alkitab, setiap kali mendengarkan firman Tuhan, jangan catat janji Tuhan, catat perintah Tuhan. Karena jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Orang taat tidak mengejar berkat. Orang taat yang mengasihi Tuhan dikejar berkat. Orang taat tidak mengejar janji Tuhan. Orang taat dikejar janji Tuhan. Presiden Jokowi bukan orang sembarangan. Kita bersyukur dapat anugerah presiden model kayak dia. Menurut saya, dia yang terbaik daripada presiden sebelumnya. Presiden Jokowi, dia ngomong gak sembarangan. Apa dia bilang tahun depan? Masa kelimpahan atau masa krisis? Ada yang dengar ya? Halo? Masa kesulitan. Januari, Februari saya diundang khotbah di 6 negara di Eropa dan negara Inggris. Tapi disarankan tunda. Kalau memang Tuhan kendaki pasti waktu itu ada lagi. Karena apa? Karena gas dan batu bara makin kritis di Eropa. Maka Januari, Februari masih musim dingin. Pemanas akan dikurangi. Orang krisis pangan tambah dengan kedinginan, makin banyak orang gampang mati. Dan bisa chaos karena dalam situasi itu bisa orang menghalalkan segala cara. Kita orang tua pasti gak tahan kalau anak kita bilang, Pak aku lapar Pak, pasti gak tahan. Ini serius, kalau Jokowi ngomong itu serius. Maka kami pendeta-pendeta kumpul. Ajarkan kepada jemaat berapapun lahannya, tanam ubi, singkong, jagung yang gampang dituai. Pendeta bilang, ya supaya kita nggak kekurangan. Sedang stop.
Kesulitan itu masa penuaian. Katakan amin. Karena kesulitan, orang Kristen mengantisipasinya supaya apa? Supaya masa kesulitan bukan supaya kita nggak kekurangan, supaya kita bisa berbagi pada mereka. Maka orang yang dipimpin Immanuel memiliki penampilan yang beda di tengah kesulitan. Reaksinya beda dengan tengah kesulitan. Bukan saja memperhatikan diri sendiri nggak lapar, tapi juga memperhatikan orang lain. Itulah membuat orang, mari kita sembah Yesus Kristus. Makin banyak lutut bertelut dan mengakui Tuhan tahun depan. Kalau Anda dan saya tahu mengantisipasinya dengan benar. Yaitu apa? Taat. Salah satu, kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu. Dan kasih itu identik dengan bukan hanya memberi, berkorban. Kita punya 3 kilo singkong, 1,5 kilo kita bagi korang. Loh, nanti 3 hari kemudian makanan kita apa? Kita serahkan sama Tuhan. Nanti 3 hari lagi. Pokoknya orang lain harus dapat makan. Kalau begini mental kita semua, bukankah makin indah kita menjadi surat-surat terbuka yang bisa dibaca orang dan makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan? Tapi bagaimana ini terjadi? Masih kita berani-berani berkat Tuhan kita pakai untuk mengganti mobil kita jadi mewah, mengganti jam tangan kita mewah. Apaan Kristen seperti ini? Enggak memikirkan bagaimana orang lain diberkati supaya mereka mengenal Kristus. Kau dipanggil bukan supaya dapat berkat saja, tapi untuk memberkati. Jangan memperkaya diri dalam kekristenan, tetapi bisa jadi berkat bagi banyak orang. Waktu pandemi 2 bulan 3 bulan, jujur pendeta pun mengalami kesulitan. Nggak ada pelayanan. Yang saya sama istri sedih apa? Karena kami banyak membantu hamba-hamba Tuhan di garis depan di pedalaman, dan banyak orang-orang yang sedang sekolah teologi yang harus dibantu. Kami berdoa, Tuhan tolonglah. Jangan pentingkan kami makan, tapi banyak bantu Tuhan. Tolonglah kasihani mereka. Bukan kasihani kami, mereka. Aneh sekali. 3 bulan kemudian Kanada telepon, Brasilia telepon, Amerika telepon, Argentina telepon, beberapa negara Eropa, Cungko, Taiwan, Kuala Lumpur, sampai Selandia Baru telepon. Hari Tuhan bisa nggak khotbah online? Halo, pandemi. Persembahan saya jauh lebih banyak daripada sebelum pandemi. Gak usah saya sebut jumlahnya, nanti lu ngiri. Jangan ngiri lah, nganan sedikit lah. Benar. Untuk apa? Bukan untuk memperkaya diri. Tahun ini saya 42 tahun jadi hamba Tuhan. Saya kalau orang lihat tetap aja biasa-biasa saja. Jas saya ini kalau saya sebut 1.200.000. Biasa-biasa aja. Jam tangan saya jam tangan murahan. Gak ada masalah sama saya. Pokoknya bisa berfungsi. Cincin saya ini saja satu, nggak ada lagi lain cincin saya. Bukan sok-sokan, karena kita memikirkan kenapa Yesus tinggalkan surga mulia untuk mati di kayu salib untuk berkorban. Kenapa kita cari-cari surga, kita nggak mau berkorban, malah ngorbanin orang lain. Ini nggak ngerti kita arti pelayanan. Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Kita akan hadapi tahun ke depan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kita tutup dengan 1 Korintus 2 ayat 9. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Kata kuncinya mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Sama-sama baca Bapak Ibu jemaat sekalian. 1, 2, ya. Tetapi semua untuk mereka yang bagaimana? Kata kuncinya mengasihi Dia. Orang seringkali nyanyikan lagu ini. Apa yang tak, tapi orang itu malas baca kitab. Ya halusinasi. Orang suka khotbah ini, tapi dia tidak mengasihi Tuhan dengan pelaku firman. Ya halusinasi. Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Kasihlah Tuhan. Caranya satu, pelaku firman. Mulai di mana? Di perkawinan. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR, MPR, bukan KPK, tetapi perkawinan. Bukan Adam dan Tejo. Adam dan Hawa, bukan Hawa dan Rita, bukan. Ini penting supaya kita mengasihi Tuhan. Maka apa yang gak pernah dilihat oleh mata Bapak Ibu saudara sekalian, gak pernah didengar oleh telinga Bapak Ibu dan saudara sekalian, gak pernah timbul dalam hati Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan sediakan mulai besok, 2 hari kemudian, tahun depan. Karena untuk melengkapi kita, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan Tuhan dipermuliakan karena kita mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras.
Benar nggak sih Anda setuju? Yang setuju bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman ini Tuhan, Kau melawati kami, menunjukkan kami bukan anak murahan, bukan anak gampangan, tetapi anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Siapapun kami tidak terkecuali. Jika ada perintah Tuhan kami ketahui, tetapi sesungguhnya kami gak serius sungguh-sungguh menjadi pelakunya, ampuni kami Tuhan. Biarlah joy to the world, kesukaan yang bernilai kekal, melawati kami semua ya Tuhan. Sehingga kami memaknai Natal benar-benar fokus menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, utuslah kami dengan Immanuel, sehingga kami dalam penyertaan Allah memenuhi ekspektasi Allah dalam keteladanan hidup, kesabaran, kasih, pengampunan, berkorban, kekudusan, mengalah, mengampuni. Tolong Tuhan, sehingga kami menjadi Kristen yang sejati, yang sebenarnya. Maka utuslah jemaat-Mu tempat ini, kemanapun mereka berada, untuk menuai jiwa-jiwa. Karena kami menjadi pelaku firman Tuhan, kami menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Senangkan hatimu Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan